Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk semua yang nonton, bukan untuk perorangan, bukan untuk kamu sendiri. Jadi silahkan kamu tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, dan kalian sesuaikan apakah yang terbaca di sini sesuai dengan yang kau alami atau tidak. Ya, kalau tidak jangan terlalu diambil hati karena ini juga bukan pembacaan khusus buat kamu. Kalau untuk khusus ya dibacakan fokus hanya ke permasalahan kamu, itu personal reading. Nanti soal personal reading akan saya jelaskan di akhir video. Oke, silakan nonton dari awal hingga akhir. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian manfaat untukmu ya, dan yang cocok saja. Sisanya abaikan. Yuk kita cek tentang kamu yang nonton video ini. Yuk. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Yang menemukan video ini di platform yang lainnya ya selain YouTube, itu berupa potongan, tapi saya pastinya postingnya selalu lengkap ya. Jadi kamu tonton, kamu cari sambungan-sambungannya karena saya uploadnya berupa potongan-potongan. Yuk kita lihat. Fokus ya. Saya mau lihat kamu. Ada kalanya energi general seperti ini terbolak-balik ya teman-teman. Silakan kalian sesuaikan saja. Dissipating. Dissipating itu juga mirip dengan kok gini? Bentar ya. Oke. Dissipating itu mirip dengan rejection ya. Mirip tapi nggak sama. Dissipating itu lebih kepada bukan penolakan ya, penolakan tapi lebih ke pengusiran atau tidak menginginkan lah. Lebih ke tidak menginginkan kebersamaan. Mungkin kamu sekarang di posisi tidak diinginkan atau kamu sedang tidak menginginkan seseorang. Terusir juga bisa, terusir ya, terusir itu seakan-akan kamu kayak nggak dikehendaki. Nah, tidak dikehendaki ini itu. Tidak dikehendaki. Oke, di sini discovery. Tapi masalahnya kamu di sini adalah seseorang yang gini. Kamu soal nggak dikehendakin nggak ada masalah sih. Kalau seseorang sudah nggak mau sama kamu, kamu sebenarnya juga nggak ada masalah. Asal diomongin, asal jelas. Dan di sini rupanya kamu sedang menghadapi seseorang seakan-akan tidak menginginkan kamu, bisa menghilang, bisa menghindar atau apapun ya. Tapi kamu paling tidak tahulah kejelasannya gitu. Pengen tahu kejelasannya. Coba saya lihat. Ini. Karena kamu bukan tipikal orang yang mau menerima tanpa menerima apapun tanpa penjelasan. Gak mau kamu. Oke. Di sini ada self worth ya. Jadi kamu menilai, tolonglah paling tidak hargai saya. Berikanlah saya penjelasan supaya saya bisa menerima, bisa mengerti gitu. Soal menerima, kalau memang kamu nggak mau, ya mungkin ini terhubung dengan seseorang yang mungkin terkoneksi sama kamu. Kalau nggak mau nggak apa-apa sih, tapi ngomong yang jelas gitu. Janganlah ngilang-ngilang gitu. Janganlah seakan-akan kamu diabaikan. Oke. Di sini kamu merasakan jadi seorang victim ya. Kamu korban dari seseorang yang mungkin dulunya baik. Dulunya seakan-akan ngejar, mungkin beberapa seperti itu. Tapi kemudian kok dia sendiri yang memulai, dia sendiri yang hilang-hilangan. Ya. Di sini banyak sekali kamu yang sedang tersinggung sama seseorang. Kok gini banget ya kamu ke aku gitu. Oke, triggering. Kamu merasa tertipu. Merasa sangat tertipu dan sangat terhina. Lanjut ya.
kamu di sini berusaha ya. Berusaha pakai akal sehat kamu bahwa aku tanpa kamu sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Tapi jangan gini juga. Aku tanpa kamu sebenarnya aku bisa bahagia, aku bisa hidup normal ya. Tapi bukan begitu juga caranya kamu seperti datang kemudian tiba-tiba seperti tidak mengendaki kamu. Tanpa kamu sadari atau memang kamu sadari tapi mungkin ada beberapa di sini yang denial bahwa sebenarnya kamu itu seakan-akan korban dari kelicikan atau apa ya, intrik seseorang sehingga membangkitkan passion kamu, semangat kamu, tapi kemudian jatuhnya kayak mulai menghilang-hilang ya. Kamu berusaha untuk mengimbangi dia dengan cara ya kalau kamu nggak mau ya aku diem juga gitu. Kalau kamu nggak effort ya aku diem juga ya. Kamu ada sempat juga seperti berusaha mengimbangi dia yang hilang-hilangan, berusaha untuk mengabaikan juga. Ya, tapi secara energi yang paling kuat di sini kamu merasa tertipu, merasa dicurangi gitu loh. Oke. Apakah ini kamu, energi kamu? Ya. Kalau bukan justru ini malah energi seseorang ya yang terhubung sama kamu masih bisa juga karena ini general bisa vice versa. Oke, lanjut ya. Untuk melihat seseorang ya, seseorang ini yang siapa yang tidak menghargai kamu, menipu kamu. Jadi kamu merasa jadi korban walaupun kan kamu ya, tanpa dia sebenarnya kamu merasa bisa lah gitu ya. Coba saya lihat ya, siapa sih dia ini? Kok melorot-melorot ya? Siapa seseorang ini? Seseorang yang akhirnya kayak tidak menghendaki kamu, seakan-akan tidak menghendaki kamu. Saya bilang seakan-akan ya, bisa iya bisa enggak. Kartu ini pun juga bisa benar bisa salah. Ini kan hanya kartu ya. Siapa sih dia? Dia adalah seseorang yang sudah terlanjur bisa menarik hati kamu, menarik energi kamu sehingga kamu melekat atau kamu seperti apa ya, terjerat oleh dia. Orang ini adalah seseorang yang sangat sering membuat kamu menunggu. Banyak stucknya. Kadang-kadang kamu sampai penasaran sama dia, kamu cari tahu tentang dia. Beberapa orangnya memang orientasi terhadap yang namanya hal-hal yang bersifat materi itu ketertarikannya kuat. Ya. Bahkan di sini ada yang polanya seperti ini, seperti menyanjungmu, mengeluh-ngeluhkan kamu, tapi mohon maaf, ada juga maksudnya. Ternyata, oke. Orang ini di depan kamu memang tampaknya bijak, pemikirannya luas, ya, bijak. Jadi mungkin saya lihat memang orang ini secara pemikiran itu kayaknya dewasa sehingga bisa membuat kamu ketarik, tapi akhirnya kamu jadi victim, jadi merasa jadi korban omongannya, pemikirannya. Orang ini memang jelas-jelas kamu sayang sama dia ya. Orang ini memanipulasi perasaan kamu dan memang awalnya tidak dari awal saya lihat dia niat untuk memanipulasi, enggak. Tapi dengan berjalannya waktu dia punya pikiran seperti itu. Kalau soal sayang, dia sempat ada rasa sayang sama kamu. Lanjut ya. Orang ini adalah orang yang sebenarnya misterius, tidak banyak terbuka sama kamu ya. Soal fantasi atau fantasi ya. Fantasi lah, imagine-nya dia ya. Itu lumayan tinggi.
imajinasinya tinggi. Oke. Beberapa seseorang yang sudah punya keluarga, sudah berkeluarga, atau dia dekat dengan keluarganya, masuk ke dalam keluarga yang bahagia. Oke. Orangnya nggak jelas, plin-plan ya, plin-plan dan orangnya serba ragu-ragu. Itu yang ketarik. Saya ngomong nggak usah terlalu luas ya. Silakan kalian ambil apa yang saya sampaikan, apa yang kartu yang lompat ini yang saya sampaikan itu yang cocok aja. Oke, lanjut ya. Emang orang ini sama kamu itu memang seperti yang kamu pikirkan, menjadikan kamu korban, dia manipulatif, dia menipu, membohongi, tidak menghargai kamu. Adakah memang energi dia yang seperti itu ke kamu? Atau itu hanya perasaanmu saja? Tapi sekali lagi ini general ya, kamu sesuaikan saja. Kalau memang bukan buat kamu ya mungkin ya nggak akan sama energinya. Jadi kamu sesuaikan ya, kamu sesuaikan. Bisa untuk kamu, bisa bukan, mungkin sebagian untuk kamu, sebagian bukan. Untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Coba kita cek dulu energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu seperti apa? Bisa energi perasaan, energi apapun ya teman-teman ya. Energi keinginan, niatnya mungkin memang jelas dari awal, niatnya juga mempermainkan kamu, mungkin seperti yang dalam pikiran kamu. Karena kamu memikirkan seperti itu. Ya saya lihat ya. Jangan-jangan aku ini ketipu, atau memang sudah jelas nyata-nyata kamu tertipu. Coba saya lihat. Oke. Energi dia ke kamu saya nggak tahu. Mungkin ada salah paham atau apa ya antara kamu sama dia, atau adanya perbedaan yang sangat besar sehingga membuat orang ini itu, mohon maaf, perbedaan itu dia jadikan alasan, malahan dia jadikan apa ya, kadang-kadang perbedaan itu harusnya disingkirkan supaya mencapai satu titik tengah, mencari persamaan ya, menyamakan, mungkin gitu. Tapi orang ini malah mempergunakan perbedaan itu untuk kepentingan dia ya, untuk kepentingan dia. Oke. Energi dia ke kamu, saya lihat ya, orang ini memang sering itu stuck, bahkan seakan ngilang dari kamu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena gini, aku nggak tahu ya, terhubung sama kamu ini ada kalanya menjadikan beban untuk dia. Keliru bunda ya. Harusnya saya yang beban, wong dia itu selalu ngerecokin saya. Ya silakan kamu sesuaikan saja ya. Yang terbaca ini sih. Jadi ada beban. Tapi kalau saya lihat dari dia ya, aku nggak tahu situasi kondisi yang kalian mungkin nggak bisa sama ya yang nonton ya. Beban dianya kamu dari semua yang nonton itu bisa sama. Yang jelas dia merasa kayak ada apa ya, kalau ketemu sama kamu karena perbedaan itu ya, itu jadi beban loh. Dan terkadang dia lelah. Ini 2 saya nggak ambil ya. Kita lihat lagi energi dia ke kamu, teman-teman. Saya melihat di sini energi dia ke kamu itu secara konsep atau dasar hubungan ya. Hubungan dibangun dasarnya apa? Di sini memang dari awal dasarnya itu sudah tidak kuat. Gak kuat. Mungkin karena adanya banyak perbedaan itu tadi. Oke. Energi dia ke kamu. Teman-teman, ini tidak bisa dipungkiri, dia sering mengafirmasi kamu, entah dengan telepati, doa atau apapun. Ya. Apa sih gunanya? Sekali lagi ya, mungkin sesuai dengan insting atau feeling kamu bahwa dia memanipulasi hati kamu supaya kamu terikat terus secara energi dengan dia. Oke. Saya lihat lagi teman-teman. Di sini antara kamu sama dia,
ternyata ya, atau kamu sudah tahu ada orang lain. Ya, itu adalah satu penghalang juga, di mana hubungan kamu sama dia, fundamennya. Ini kenapa jadi begini ya? Bentar ya, kenapa kamu nggak ngomong, Rek? Ini apa yang menyebabkan seperti ini? Oh, letoy. Harus ganti nih saya. Pengen ketawa kok. Kalian itu lemes ta? Yang nonton ini lemes. Lemes karena merasa ditipu orang ini ya. Sampai yang namanya kamera saya melengkung gitu. Masih stay di sini kan? Ayo semangat. Semangat. Ya. Sekali lagi ya, ada orang lain. Ada orang lain. Entah kamu tahu atau enggak. Lanjut ya. Sehingga apa? Saya rasakan energi dia ke kamu. Ke kamu juga. Gimana sih kalau orang fokusnya nggak hanya ke kamu? Akhirnya kan terbagi-bagi energinya. Oke. Energi dia ke kamu. Apakah dia nggak mikirin saya? Nggak ada sayang-sayangnya ya perasaannya Bunda. Kalau sekedar memikirkan sih memikirkan. Terus hasil dia memikirkan. Itu menjadi rahasia dia. Ya. Dia sembunyikan. Jadi dia bisa pikir. Karena dia orangnya kan berimajinasi ya. Jadi bisa macam-macam pikirannya tentang kamu. Ya. Adakah dia pemikirannya bahwa untuk memanipulasi saya? Ya, itu jelas. Jelas, manipulasi. Oke. Dan di sini Four of Pentacles itu sesuatu yang sifatnya tidak mau berbagi, maunya untuk dia. Ini mirip sama yang kemarin, teman-teman. Ya, mungkin yang kemarin juga nonton ini. Itu adalah energi dia yang gak mau tahu sebenarnya sama kamu tentang perasaan, tentang mental kamu. Yang penting dia bisa memanipulasi kamu. Itu. Aku kok suker ya sama ini ya. Jadi Bunda, dia gak ada sayang-sayangnya. Saya cek ya, siapa tahu muncul. Siapa tahu muncul. Bentar. Oke. Dia nggak ada rasa sayang lagi. Jadi ini mirip sama yang kemarin. Kalau yang kemarin saya masih ingat sekali bahwa kamu nyata-nyata dimanfaatkan dia. Kalau yang ini gimana? Masa nggak ada sayang-sayangnya? Kalau soal kamu dipikirin sama dia, kalau hasilnya tetap cuman jadi rahasia dan pemikirannya dia aja, tidak ada tindak lanjut yang positif, saya kira buat apa dipikirin? Gak ada untungnya dia mikirin kamu kan gitu. Bagi kamu, ya kan? Saya melihat perasaannya. Oke. Di sini ada men. Saya lihat dengan energi divine maskulin yang seperti ini, ya. Orang ini memang apa yang dia lakukan atas kontrol dan maunya dia. Jadi soal perasaan-perasaan ya, orang ini gak begitu memperdulikan perasaan kamu. Perasaan sayangnya gimana? Kalau sayang sih logika aja ya, gak mungkin dia memanipulasi. Pasti memberikan ruang, pasti tidak menyakiti kan gitu. Saya kira ya kalau dari energi seperti ini, karena dia juga banyak rahasianya, misterius. Kalau orang sayang mestinya terbuka, atau lah minimal melakukan sesuatu hal yang sekiranya membuat kamu senang. Ini malah energinya menjauh. Kurang satu ya. Kalau dia mau, dia komunikasi. Rasa sayangnya, lebih banyak rasa bingungnya. Nafsu ada. Masih ingin ke kamu masih ada. Tapi bukan dengan rasa sayang, teman-teman. Kalau ada butuhnya, kalau saya lihat. Ya. Kalau ada maunya. Berarti orang ini gak baik. Intinya seperti itu.
Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini adalah pembacaan general untuk banyak orang. Ya, bisa cocok untukmu, bisa bukan. Bisa memang ini bacaan untuk kamu, bisa juga bukan. Ya, karena umum. Jadi sekali lagi, kalau ingin dibacakan untuk kamu itu personal reading. Ya, hanya fokus ke kamu. Bukan rame-rame seperti ini. Tapi ini bisa dijadikan wacana. Kalau memang kamu masuk ke dalam cerita ini, apa yang harus kamu lakukan? Gini, saya sering sampaikan ya, kalau dia ini adalah pasanganmu sah, masuk dalam rumah tangga, ya, jangan general reading ini dijadikan acuan. Itu sangat riskan. Hubungan rumah tangga atas nama Tuhan, ya. Jangan gampang-gampang pisah, jangan gampang-gampang melangkah. Kalau memang kamu perlu untuk konsul, ya, konsulnya ke pemuka agama. Di mana yang menyatukan kalian. Oke? Agama Islam mungkin ya, ke ustadz gitu. Cari pencerahan. Ya. Kalau saya sih, kalau memang bukan rumah tangga, saya bisa sarankan orang dengan manipulatif seperti ini, kalaupun memang toh dulunya dia baik sama kamu, bisa mengambil hatimu, kamu terlanjur terjerat, ya, kemudian dia ternyata banyak menipu kamu, memanipulasi kamu, tapi terus dia kemudian gak sayang, malah seakan-akan tidak mengendaki kamu. Ya udah, gini aja teman-teman, hidup gak selalu mudah, gak selalu mulus. Ada kalanya kita dipertemukan dengan seseorang, ya, seakan-akan kok apes gitu ya, kok bisa ya, bodohnya aku, udahlah. Itu sudah terjadi. Kalau memang kamu masih suka, masih berat sama dia, itu yang repot, ya. Saran apapun dari siapapun biasanya akan mental, ya. Tapi kalau memang kamu yang penting adalah dia bisa mengembalikan, seandainya ini sifatnya materi, ya kamu kejar, ya. Kok enaknya aja, nggak menghendaki lah. Dulunya gimana kalau sudah dapat macam-macam kemudian pergilah, kok enak ya. Gini aja, tanyakan ke hati kamu ikhlas atau enggak. Ini di luar rumah tangga loh ya. Di luar rumah tangga. Kalau kamu nggak ikhlas, kejar sampai dapat. Secara materinya mungkin. Kalau kamu mengejar orang ini karena perasaannya dan berharap dia berubah, saya lihat mending nggak usah. Ya, orang ini bukan orang baik. Oke? Banyak misteriusnya orang se-introvert apapun, ya. Kalau dia punya kasih sayang dengan pasangannya, ya, dengan seseorang, ya paling tidak walaupun nggak selalu terbuka, tapi ya jangan bohongin lah, datang hanya karena ada maunya gitu loh. Dan saya sarankan untuk kamu lebih pergunakan akal sehat, lebih logis, lebih realistis. Jangan hanya mengandalkan perasaan kamu yang sudah terlanjur suka sama orang ini. Sekali ditipu nggak apa-apa, sudah ya, anggap saja apes nasib, tapi jangan lagi gitu. Oke, itu saran saya, ya. Emang dia nggak ada rencana untuk baik bunda, baik ke aku, mengembalikan apa yang sudah saya berikan. Mungkin itu dulu akadnya pinjam, akadnya nyicil, mungkin belum ada sampai sini, bahkan justru menjauh-jauh, ya. Sarannya buat saya apa? Jangan terlalu berharap terhadap manusia, nanti kamu jatuhnya semakin kecewa. Banyak berdoa, ya, tapi ya tetap usaha secara manusiawinya, ya. Kalau memang hutang tagihin, ngapain kok enak, kecuali kamu sudah ikhlas. Kalau ikhlas nggak berharap apapun sih, gitu. Itu saran dari saya, bisa diambil, bisa diabaikan. Saya pingin ya besok reading, membaca tarot, tapi inginnya ya, doakan ya, pembacaannya bagus. 2 hari ditipu orang terus gini nih pembacaannya, nggak enak banget. Apa memang banyak yang sedang tertipu oleh seseorang, teman-teman? Jangan sampai lagi ya. Cukuplah, kalau memang sudah terjadi, sudahlah. Saya yakin kalau kamu mengikhlaskan akan kembali kepadamu berkali-kali lipat, ya. Kalau yakin ya. Kalau saya sih selalu yakin ya. Apa yang memang sudah diminta oleh semesta, saya anggapnya seperti itu, akan dikembalikan berkali-kali lipat. Mungkin bukan jatah saya saja, ya. Tapi untuk dianya jangan khawatir, pastinya karma buruk terjadi kalau memang dia punya niatan buruk ke kamu dari awal, ya. Oke, saya lihat ya pesan semestanya apa. Pesan semesta untuk kamu semuanya,
Acceptance is the key to inner peace, ya, menerima keadaan, ya. Menerima situasi kondisi seperti ini itu adalah kunci dari kedamaian hati, kedamaian jiwa, kedamaian pikiran. At time we must accept things as they are. Atau kamu ya mau nggak mau menerima, gimana lagi, ya. Kalau masalah kamu masih mau ngejar dia, nggak ada masalah sih, cuman jangan terlalu berharap. There is no point trying to change that which is beyond our control, ya. Kalau memang ini sudah di luar kontrol kamu, kemampuan kamu, batas ini kamu, ya, ya udahlah. Berarti mungkin ada saatnya kamu menyerah dengan situasi ini, menyerah dengan orang ini, ya. Aku cuman bisa nyampein itu karena saya juga baca ini. Acceptance is the key, the key to inner peace. Pilihannya adalah kamu ingin gimana bisa damai, Bunda. Pilihannya damai atau enggak? Ya, pingin damai atau enggak. Damai itu mengikhlaskan, walaupun itu juga butuh proses. Tapi kalau kamu masih belum ikhlas, ya kejar, ya. Tapi sebenarnya di sini saat kartu ini ditarik, ya, kayaknya sejauh kamu berusaha masih belum ada jalan. Kalau gitu tingkatkan doanya, teman-teman. Semoga diberikan jalan, ya. Saya hanya pembaca tarot, bisa benar bisa salah, bisa untuk kamu bisa bukan. Dan kamu ambil sisi-sisi bacaan ini dari sudut pandang yang positif, sisi yang positif saja. Sisanya abaikan. Ini kan general. Bisa terbolak-balik juga. Teman-teman, kalau ingin dibacakan untuk kamu sendiri, fokusnya ke permasalahan kamu, untuk membuka wacana saja, ya. Bukan untuk menerawang hal-hal yang belum terjadi lah, kedepannya akan bagaimana lah, ya. Saya nggak mau bacain. Walaupun mungkin saya diberikan kelebihan, ya, untuk bisa, ya mungkin samar-samar saya bisa merasakan, ya, bisa ini. Tapi saya nggak akan beritahu. Ya, jadi jangan tanyakan hal-hal yang wewenangnya Tuhan kepadaku, ya. Jodoh, maut, rezeki, hal-hal belum terjadi akan terjadi apa, kedepannya bisa begini dan begitu atau enggak mau. Oke, jelas, ya. Jangan tanyakan itu lagi kepadaku. Nanti ku semprot kamu. Karena, ya, orang beriman nggak mungkin nanyakan seperti itu karena tahu itu punyanya Tuhan, ya. Ada yang mungkin terbiasa, ya, dari hal yang simple. Itu kan simple, ya, kenapa sih nggak mau dibacain, ribet banget gitu, ya. Ada hal-hal, ya, walaupun sepele bisa menyemplungkanmu ke dalam hal-hal yang buruk, ya. Ada hal-hal yang kecil sekalipun bisa menolong kamu. Jadi ya hindarilah yang sekiranya bisa menjebloskan dan menyemplungkanmu ke dalam hal-hal yang buruk, ya. Gak usah, ya. Aturannya jelas di agama apapun. Kecuali kalian tidak beriman dan tidak beragama, ya. Tapi saya di sini meyakini semua beragama, ya, semua beriman. Jadi itu prinsip untuk saya. Caranya dibacakan untuk kamu sendiri, dengan saya, interaksi langsung dengan video call, ya. Gak bisa, Bunda, kalau video call nanti saya ketahuan, ya. Ketahuan bos, ya, ketahuan istri, ketahuan suami, berarti gak bisa, ya. Saya hanya membacakan dengan video call supaya interaksi, karena konsep tarot itu sebenarnya harus ketemu, ya. Gak ada chatting-chatting, gak ada surat-suratan sama saya, gak ada, ya. Jadwal untuk video call diatur oleh admin sesuai dengan slot pendaftaran, antriannya, ya. Kalau daftar duluan dikasih duluan, ya. Yang terakhir ya dikasih terakhir, gitu, ya. Jam kerjanya, ya, jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kalau kalian nggak bisa berarti kita nggak bisa berjodoh memang, ya. Mungkin bisa ke tarot reader yang lainnya. Kemudian kalian caranya bisa mendaftar itu ketik daftar tarot, kirimkan ke WA-nya Kak Flori admin saya. Nomornya hanya ada di deskripsi setiap video YouTube, dimanapun kalian menemukan video ini. Kalau kalian menemukan video ini, ya, kalian baca captionnya, biasakan untuk mau baca, ya, baca captionnya. Nanti diarahkan juga tetap diarahkan ke YouTube. Untuk deskripsinya itu ada nomornya Kak Flori. Selain daftar tarot, ketiknya daftar tarot, ya. Selain itu nggak terbalas karena memang saya berikan arahan untuk Kak Flori yang dibalas yang ketik daftar tarot saja. Oke? Paham sampai sini? Nanti akan dibalas tentang bagaimana tata caranya. Kalau kamu mau baca pasti paham, ya.
pasti paham. Jadi baca supaya bisa ketemu saya langsung kalau ingin pembacaan secara personal, bukan rame-rame seperti ini. Oke, durasi yang saya sediakan 15 menit dan 20 menit. Silakan bertanya bebas, jangan sedikit ya. Kalian ambil yang 30 menit tapi pertanyaannya 2, ya rugi ya. Banyakin pertanyaannya ya. Siapa tahu dari mungkin 1.500 kamu bertanya, membuat pertanyaan bisa saya jawab 10 kan lumayan. Ya jangan 1.500 juga ya, 10 mungkin ya. Itu pun kalau bisa waktunya bisa terjawab semuanya. Oke, jadi seperti itu sih cara pembacanya. Jam kerja sekali lagi ya, menggunakan waktu Indonesia bagian Barat, dimanapun kamu berada ya. Jadi jam kerja jam 15 ya, jam 3 sore sampai jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Itu yang saya pergunakan, oke. Terima kasih banyak teman-teman. Saya ingatkan lagi yang belum subscribe, belum follow, jangan lupa di subscribe, di follow, berikan tanda like ya, tanda like, dan bunyikan notifikasinya supaya kalau saya upload video baru bisa langsung nonton. Semoga bacaan kali ini itu manfaat ya teman-teman untuk kamu semuanya, sehingga bisa memberikan berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini ya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye bye.